Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyamai Saram Banten. Dan selamat malam semuanya. Salam keberlimpahan, salam menarik, energi positif, salam keberlimpahan Allah Tuhan, dan semuanya nyaman, damai, dan berada di gelombang alfa. Amin. Kali ini guys, Nyai membahas tentang jangan lupa like-nya, komen, subscribe, sharing-nya ya. Karena dengan appreciate kalian, dengan perhatian kalian, Nyai akan bisa menambah masukan ilmu tentang kesehatan, tentang kehidupan gitu. Dan tentang apa aja yang Nyai tahu selama Nyai hidup sampai umur 38 tahun ini gitu. Karena itu yang biasa Nyai kasih ke ribuan pasien Nyai kayak gitu. Gini guys, jangan lupa like, comment, subscribe, sharingnya ya guys. Banyak yang bertanya, pasien yang datang maupun orang-orang yang ya pokoknya kepo lah, kalau bisa dibilang kepo kayak gitu. Kepo. Jadi keponya gini, Nyai gimana sih cara mengurus anak kayak gitu. Jadi maksudnya sikap cara mengurus anak kayak gimana kayak gitu. Kalau Nyai sih pribadi ya, dari dulu itu sebesar apapun masalah, tapi kalau Nyai berangkat sih bukan masalah ya, sebesar apapun anugerah gitu kan. Anugerah itu cobaan kalau bagi manusia awam gitu. Kalau baginya itu suatu anugerah. Itu pokoknya apapun sibuknya, apapun emosinya atau apa, misalnya ruwetnya gitu, ketika Nyai ngelihat anak itu seneng aja kayak gitu, kayak mereka itu penghibur Nyai kayak gitu. Dengan ngeliat mereka tuh Nyai tuh anehnya dari dulu tuh bisa memposisikan, nih ketika Nyai ada masalah tuh gak ruwet, nih nanti dulu masalahnya, aku lagi ngurus anak kayak gitu. Jadi bisa memposisikan membagi otak pikiran kayak gitu. Nah itu kemudian kedua, kita pengikhlasan hati. Pengikhlasan hati itu ya walaupun Nyai tidak seperti sekarang pengikhlasan hatinya. Jadi dulu mah ya apa adanya aja kayak gitu. Jadi kita pokoknya nggak ngusik orang, nggak gimanain orang. Prinsip Nyai dari dulu itu begini, biarlah orang yang jahat sama kita, asal kita jangan jahat sama orang kayak gitu. Itu satu prinsipnya. Itu kedua, biar orang ngejelekin kita, ngejelekin diri Nyai, mau siapapun atau apa, tapi yang penting Nyai nggak ngejelekin orang. Itu dua. Kemudian ketiga, boleh orang ngerjain Nyai secara halus atau apa, yang penting Nyai nggak ngerjain orang kayak gitu. Pokoknya kalau kita tidak mau dicubit orang, kita jangan mencubit orang kayak gitu. Kemudian keempat, jangan kita mengumpat orang gitu, walau orang mengumpat kita sehina apapun gitu. Jadi karena gimana ya, kita itu hidup pasti punya kesalahan. Manusia yang sejatinya itu benar-benar di hadapan Allah Tuhan itu berharga dan menilai itu ketika kita itu mengakui dosa, kita itu mengakui kesalahan. Jangan seperti kita ngerasa alim tapi kita nggak ngerasa dosa gitu loh. Karena kita semua pasti punya dosa, karena kita punya emosi, punya nafsu. Pokoknya nanti nafsu terbagi menjadi apa aja ya kan, nantinya ya bahas gitu. Dan kemudian serumit apapun ke anak itu ya nyantai gitu. Jadi nggak ada penekanan. Awal ada kayak ini kamu ini kayak gitu, tapi nggak parah loh ya dulu itu. Terus kemudian ketika Nyai lebih mengetahui tentang yang namanya pengikhlasan hati gitu kan, itu benar-benar yang lebih rileks lagi dari yang sebelumnya. Umpama sebelumnya Nyai 50% kayak gitu kan menghadapi anak gitu. Ini anaknya kan 4 gitu, dari yang kakak Zawa Citra Amanda, kakak Barni Nuli, Aisyah Afika, dan Aisyah Akila yang kembar. Itu ya nyantai aja kayak gitu. Jadi kalau Nyai itu tipikal gini, semakin rame mereka gitu ya, maksudnya Nyai nih
walaupun kerja nih di sini kan kadang sibuk juga gitu, nggak ini ngobrol sama mereka gitu, nggak cuman sepintas-sepintas kayak gitu. Tapi kalau ada dengar mereka kayak berisik tuh yang ini kamu ini kayak gitu, itu seneng aja, kayak anggap itu penggembira aja, kayak nggak sepi kayak gitu. Dan kemudian ketika mereka melakukan kesalahan, Nyai rangkul, Nyai dekatin gitu kan, karena orang pasti melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Jadi kita harus bertanya dulu alasannya kenapa begini gitu kan, kenapa melakukan ini, melakukan hal ini, hal itu, hal A, hal B, hal C gitu, kita tanyakan dengan baik-baik. Ya seperti teman lah kayak gitu. Karena kenapa? Kita orang tua itu tidak sepenuhnya benar. Itu pesannya, kita orang tua, bukan abang-abang kita orang tua, kita semua benar, salah. Karena kenapa? Kita orang tua juga manusia, pasti yang namanya mungkin perbuatan kita, omongan kita, pikiran kita atau apa, itu banyak salah. Nah, jadi Nyai sering kasih tahu ke mereka, sering nasihatin ke mereka, jangan dilihat yang buruknya dari orang tua, tapi ambillah yang baiknya. Karena orang tua tidak semuanya perlakuan orang tua tuh baik kayak gitu. Dan tolong kalau ada apapun, ada kekesalan atau apa, itu mending diungkapin gitu dengan lemah lembut. Karena dan hidup itu, dan Nyai selalu sering bilang ke mereka, hidup itu jangan distresin, hidup itu jangan dipikirin, tapi kita jalanin aja. Kita minta Allah Tuhan itu berserah lah kita. Pokoknya kita serahin semua deh ke Allah Tuhan gitu. Jadi nggak usah dipikirin gini, nggak usah stres kayak gitu. Dinikmatin, diresapi, didamain, ditenangin, dan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang positif juga. Dan Nyai terus kemudian Nyai bilang juga ke mereka, tarik energi positif, buang semua jauh-jauh energi negatif. Dan kalau ada apapun yang halus gaib ngikut, buang, jangan suruh ngikut. Karena kenapa? Nyai tekankan kepada mereka, sampai kapanpun, pesennya ke mereka semua, sampai kapanpun jangan minta ke yang halus, maksudnya entah setan, jin gitu. Itu Nyai tekankan seperti itu. Karena kenapa? Allah Tuhan maha. Jadi kalau apapun curhat ke Allah Tuhan. Karena kenapa? Kita semua hidup itu cuman karena dari Allah Tuhan. Jadi jangan minta ke yang kita malah nanti menjerumuskan menjadi musyrik kayak gitu. Malah kebanyakan mudarat nantinya kayak gitu. Jadi nantinya seperti uang setan dimakan setan kayak gitu. Dan kemudian Nyai juga bilang ke mereka, pesen jangan lupain ibadah, ya kan, kemudian sedekah, ya kan, sedekah. Nyai sering selalu bilang ke mereka sedekah, kemudian tutur kata yang lemah lembut, pengikhlasan hati, jauhi penyakit hati, dan kemudian ulas asih, ya kan, sedekah jangan lupa. Dan pokoknya semua itu indah kok kayak gitu kan. Jadi ya banyak yang pokoknya kadang Nyai selalu bilang ke pasien-pasien kalau biasakan kalau menyuruh ada kata ke siapapun, tolong ya ambilin ini, tolong ya. Ke anak pun seperti itu, jangan kamu tolong kamu ambilin ini, jangan kayak gitu. Beda loh dengan kata ambilin ini kamu, sama dengan kata tolong ya kayak gitu. Itu kayaknya lebih mulia banget, lebih ajaib gitu kedengarannya tuh, kayak lebih sakti kayak gitu. Kata-kata itu bisa menyentuh ke hati banget kayak gitu. Semoga pengalaman dari Nyai bisa jadi masukan bagi kalian, bagi yang mau parenting maupun yang anaknya masih kecil. Ingat, apapun anakmu kalau rungsing itu merupakan sifat sikap ibunya dan ayahnya. Nah, jadi kalian Nyai minta tolong lemah lembut dengan pasangan. Karena kenapa? Kalau kalian nyaman, kalian bahagia,
anak pun akan mengikuti tenang gitu. Kalau kalian rungsing, orang tuanya rungsing, pasti anaknya pun rungsing dan cengengan. Moga apa yang Nyai pengalaman hidupnya ini ya kita sama-sama belajar. Hidup itu sama-sama belajar, bukannya sok bisa atau apa, tidak. Karena Nyai anaknya 4 dan yang satu udah lulus baru aja. Nyai selalu tekanin ke mereka dan terutama yang gede, hidup itu indah, jangan terlalu pusingin, jangan musingin omongan orang. Yang penting kita selalu pengikhlasan hati dan menarik energi positif. Nah, terima kasih ya guys sudah menonton dan mendengarkan wejangan dari Nyai. Terima kasih juga subscribe-nya, sharing-nya, like-nya, komen-nya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian alhamdulillah Allah Tuhan memberikan kalian keberlimpahan kesehatan. Amin. Kebahagiaan, kedamaian, suksesan dan semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.